الفاتحة بالقبول وتمام كل صول ومأمول لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رسالة المذاكرة الشيخ السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari Jumat ini merupakan Jumat terakhir di bulan Safar. Kita akan segera memasuki bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Jumat terakhir ini membawa keberkahan bagi kita semua, kemaslahatan bagi kita semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita di pembahasan selanjutnya. Fi dzikri syai'in mimma yakrimullah bihi man ata'ahu wa 'amila salihati liwajhi. Yaitu tentang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu taat dan beramal soleh. Jadi memperbanyak kita ingat kepada sesuatu yang menyebabkan kita taat dan beramal soleh. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan. Man amila barang siapa yang berbuat atau mengerjakan amila salihan, perbuatan yang baik. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, mengerjakan kelakuan sebagus min dzakarin, dari seorang laki-laki, au unta maupun perempuan. Artinya pasera orang laki orang bini sealako kebagusan. Berarti ketika disebut laki perempuan tidak ada perbedaan. Perbedaan di situ hanyalah amalan salihah, amal yang baik. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan itu terletak pada yaitu amal-amal kebaikannya. Karena nanti yang akan dilihat oleh Allah adalah yaitu amal perbuatan.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia kelak di hadapan Allah adalah yang paling baik, paling sempurna ketakwaan ibadahnya kepada Allah. Jadi tidak ada diskriminasi. Persoalan misalnya laki perempuan, laki harus diprioritaskan, perempuan harus diprioritaskan, tidak ada. Yang akan diprioritaskan oleh Allah adalah manusia yang banyak beramal saleh. Wahwa, dan adapun orang laki-laki ya, dan perempuan itu mukminun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, maka Allah akan memberikan kehidupan kepadanya, akan membangkitkan jiwanya, akan menyuburkan hatinya dengan kekuatan iman dan takwa. Falanuhyiyannahu anika maknanya banyak. Salah satunya akan diberikan yaitu keteguhan iman. Nomor 2, falanuhyiyannahu akan diberikan kebahagiaan hidup. Jadi abad ini kayak paudi ben Gusti Allah. Diberikan kehidupan oleh Allah. Kehidupan yang baik ini adalah kehidupan yang memberikan kemaslahatan. Si abrik kefokusan. Makanya dawuhnya Sunan Kalijogo, beliau berdawuh urip iku urup. Urip iku urup artinya hidup itu urup, bercahaya, menyinari. Menyinari adalah memberikan kehidupan kepada dirinya dan kehidupan kepada orang lain. Contoh, sama dengan lampu. Lampu ini, lampu nikah, akan bermanfaat tatkala lampu itu bersinar. Ketika tidak ada sinar dari lampu, pancaran cahaya dari lampu, maka lampu itu tidak akan memberikan manfaat. Ketika sudah bercahaya, bersinar, membuat semua yang ada di bawah lampu akan tersinari dan memberikan cahaya kepadanya. Itulah kehidupan. Makanya syarat kula panjenengan akan diberikan kehidupan yang layak oleh Allah, kebahagiaan jiwa yang tenang. Syaratnya adalah, yang pertama adalah perbanyak mengingat Allah dengan beramal saleh. Yang kedua, tingkatkan keimanan, keyakinan kepada Allah. Kenikah baru Allah akan menyuburkan jiwanya, akan menghidupkan rumah tangga dan keluarganya. Dan ini penting nih. Karena sebab suburnya kehidupan nikah tergantung bagaimana orang itu menyuburkan hatinya. Nikah penting. Makanya manusia itu harus kerap kali menyuburkan hati dengan mengingat Allah. Wadhkur Rabbakum li nafsi. Hendaklah engkau ingat kepada Tuhanmu, ya, li nafsi, ya, fi nafsi, yaitu di dalam jiwa, di dalam jiwa. Jadi perbanyak mengingat Allah di dalam jiwa, artinya banyak hatinya abad deka zikir, deka Gusti Allah. Nah, makanya di dalam rumah kita, bagaimana rumah kita akan bercahaya ketika Romana tak pernah buat zikir kepada Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangi, cahayai, sinari rumahmu itu. Yang pertama bis salah, dengan sering-seringlah salat di dalam rumahmu. Yang kedua adalah wa qiraatil Quran, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Roma montro bercahaya, ya banyak angkui salat, bacaan Al-Quran, bacaan salawat, salat sunnah, pokoknya salat duha,
sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Nah, perbanyak. Kemudian membaca Al-Quran walaupun satu hari satu ayat. Okay. Satu ayat, 10 ayat, satu halaman, walaupun satu ayat. Yasin, Shadaqallahul Azim. Mari Bapak. Nah, tak apa-apa, tentang tak baca. Lakukan boleh. Wal Qur'anil Hakim, Shadaqallahul Azim. Mari Bapak. Nah, insyaAllah 2 tahun, mari Yasin. 2 tahun, mari Yasin. Mun ayat baca lah. Jadi kan, tidak apa-apa. Besoknya mungkin tidak satu ayat. Oh, engkau mak korang seayat, korang 10 ayat. Lempo Shadaqallahul Azim. Toto. Kelakuan boleh. Oh, nyaman kibarna berak 10 ayat. Lanjut 15 ayat. Lah, rumah tangga atau rumah atau tempat yang selalu dibacakan Al-Quran disiasi dengan zikrullah kepada Allah, oh, kenika akan mendapat izin dan ridha Allah. Ada ayat yang lain yang mengatakan fi buyutin adzinallah, fi buyutin adzinallah an turfa. Jadi di mana rumah-rumah itu akan mendapat izin Allah yang ketika dibacakan disebut asma Allah Subhanahu wa taala anturfa, Allah akan, yaitu anturfa artinya angkatlah, angkatlah, tinggikan, nyaringkan, yaitu asma Allah. Jadi rumah yang akan diridhoi Allah di mana rumah itu dibacakan zikir kepada Allah. Nikah, ada salah satu ayat kenikah yang mengatakan seperti itu. Jadi rumah-rumah yang akan mendapat ridho Allah, diizin dari Allah, itu rumah di mana di dalam rumah itu dikumandangkan. Anturfa itu bisa dikumandangkan, yaitu bacaan-bacaan atau asma-asma Allah. Nah, jadi orang akan diberikan kehidupan oleh Allah hayatan thayyibah. Nah, lanjutannya falanuhyiyannahu, maka Allah akan menghidupkan dirinya, akan menghidupkan jiwanya, akan membangkitkan rumahnya atau ibadahnya. Kehidupan naik fokus buat Allah, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Jadi orang mau lebur engak ke Allah jaga batin. Kau dia fokus. Kau dia fokus nikah hidup yang tidak membawa mudarat bagi dirinya dan orang lain. Tidak perlu kaya, tetapi harta yang barokah dan membawa maslahat. Odik ini kan yang penting membawa maslahat, membawa kecemburuan, dekat abad, dekat keluarga. Yang penting walaupun sedikit kita merasakan kenikmatan apa yang kita miliki. Apa perlu namanya? Pada hakikatnya kita tidak merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan dan kita miliki. Nah, percuma pada tidak kita miliki. Nah, makanya hidup yang berkah adalah hidup yang baik, yang memberikan kebaikan kepada dirinya dan kepada semua orang di sekitarnya. Ini kehidupan sepupu. InsyaAllah kalau kita memperbanyak amal-amal saleh, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan menyinari kehidupan kita. Allah akan membangkitkan hati kita. Kalau sudah kalbunya bangkit, InsyaAllah orang itu akan selalu ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, disitulah ada cahaya yang akan menyinari kehidupannya. Makanya orang ini mumpun lebur adzikir, maka hatinya akan bersinar. Ketika hatinya bersinar, maka di mana dia ada akan bersinar, akan menyinarinya. Macam itulah yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dirinya, zahir dan batinnya bersama Allah selalu ingat kepada Allah. Makanya ketika dimanapun ada Rasulullah, pasti
ada kebaikan, kemaslahatan yang terjadi di sekitarnya. Ini Kanjeng Nabi. Pokoknya maupun teguh Kanjeng Nabi sesuatu yang akan baik. Katanya kalau bertemu dengan Rasulullah sesuatu yang benci akan menjadi cinta. Ketika magnet cinta, magnet zikir, magnet orang yang selalu ingat kepada Allah. Ini kan Pak Napa ini kamu teguh Kanjeng Nabi, saya tak odik bakal odik. Lah ini kan saya tak fokus bakal fokus. Kenapa? Karena dirinya Rasulullah penuh dengan ingat kepada Allah. Lemilana orang ini kan dihadiri majlis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memberikan keberkahan. Oleh karena itu, ayo kulubun panjenengan perbanyak amal-amal baik, mengingat kita tidak tahu kapan kita akan menuju Allah, berangkat menuju Allah. Kita tidak tahu kapan malaikat maut bertamu kepada kita. Ini yang perlu kita persiapkan. Dekian ketika malaikat maut datang, kita sudah punya modal yang siap. Jadi malaikat maut mau datang ketika tok kan ngajak ke berangkat. Padahal orang antara perjalanan. Tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Boh, ayo siaplah. Engki ngireng pun. Ajalana mangken. Woi, ajalana abis salah siap odik lah mobilnya engki ngireng pun. Karena sudah dipersiapkan. Dan ini menibur ajalan. Oh, Satya. Waduh, lupa kok. Nah, akhirnya persiapannya kurang. Bekalnya tak ada. Debak kajalan, kalampina cecer. Debak kajalan, dompet tak cecer. Ketika kalampi dompet tak cecer, ada. Dia akan terasingkan. Dan dia tidak akan mendapat kelayakan hidup di perjalanan. Karena kekapiannya lupa. Sarong, aduh, cecer sarong kok. Yang bisa tong perak. Nah, itulah perjalanan yang tidak dipersiapkan. Tetapi kalau perjalanan yang dipersiapkan, siap kekapian. Jadi semuanya serba siap. Nyaman maupun siap. Butuh apa? Ada. Butuh nikah? Ada. Karena sudah dipersiapkan. Mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ridha kepada kita, agar dekian ridha kakak bebas. Makanya di akhir hayat nikah, ayat yang menarik untuk kita jadikan landasan adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini kan jiwa kita agar tenang, kemudian kita kembali kepada radiyatan mardiyah. Kita ridho, Allah ridho. Allah ridho, kita ridho. Tidak ada masalah. Nah, itu kehidupan akhir yang kita harapkan. Jiwana tenang, gelap. Orang mau tenang. Setong lebur aman fokus. Berdua adikar, atena iman. Kita tenang dengan Allah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Lagi nikah orang mau tenang, tenang dengan Gusti Allah. Nomor 2, ridho. Dirinya ridho menghadap Allah, Allah juga ridho. Kadang kan bertepuk sebelah tangan. Abang ridho, tapi Allah tak ridho. Lah, oleh karena itulah itu yang kita harapkan. Radiyatan mardiyah. Moga-moga rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita menjadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang maslahat, kehidupan secemper, kehidupan yang bahagia fid dunya hatta akhirah, kehidupan yang saadah, yang bahagia, sefokus itunya hatta akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.